Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ini sebagai tanda, sebagai amal saleh kita. Karena Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Jika kalian telah selesai melakukan suatu amalan, kemudian kita melanjutkan dengan amalan kebaikan atau amal saleh kebaikan lagi, seterusnya, maka hanya kepada Allah kita mengharapkan pahala atau keridhaannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan amal soleh yang lainnya, selanjutnya kita pun berharap semoga kita dimudahkan untuk terus untuk beramal saleh sampai hayat kita dijemput oleh kematian. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana bisikan syaitan dalam taharah maupun dalam salat. Dan kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-15, yaitu disebutkan oleh muallif hafizahullah taala isti'malul ma'azif wa alatil malahi wat tarb. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah banyaknya orang-orang yang menggunakan al-ma'azif, musik. Kemudian wa alatil malahi, dan alat-alat penghibur lainnya. Atau wat tarb, ada nyanyian-nyanyian. Berkaitan tentang ini, maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 6 sampai ayat 7 bahwasanya musik ini adalah termasuk dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dan bahkan baru kemarin saya dapat informasi ada narkoba bentuk musik tapi melalui aplikasi. Ini sangat berbahaya lagi, Pak. Narkoba tapi bentuknya aplikasi, tapi isinya musik, dan orang yang mendengarkan musik ini akan kecanduan. Mungkin nanti kita bahas informasi ini karena ini berkaitan tentang orang-orang yang membuat aplikasi ini. Tujuannya untuk apa ya? Pertama, untuk merusak generasi muda. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, saya ingin bawakan satu ayat yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 6 sampai ayat 7 berkaitan tentang musik. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim."
Ini ayat disebutkan dalam surah Luqman ayat 6 sampai ayat 7. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa minan nas, dan di antara manusia. Di antara manusia sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian besar. Ya, karena manusia yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya itu termasuk bagian kecil. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang atau ketika diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, beliau dalam kesendirian. Nah, barulah ada pengikutnya satu demi satu dan seterusnya. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yashtari, ya. Ada orang yang mempergunakan lahwal hadis, ya, perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna ini nanti kita lihat penjelasan para ulama tafsir. Liudhilla an sabilillah. Mereka menggunakan perkataan yang tidak berguna ini untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm. Ya. Menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikan perkataan-perkataan yang tidak berguna ini menjadikan olok-olokan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti di zaman kita sekarang ini. Kemudian kata Allah, ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu akan memperoleh atau mendapatkan azab yang hina. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, walla mustakbiran, kemudian mereka berpaling dengan menyombongkan diri mereka. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan ayat yang dibacakan tadi itu tidak pernah dia dengar. Ka'anna fi udhunaihi waqara, atau seolah-olah ya kedua telinganya disumbat, tidak mau mendengarkan ayat tersebut. Kalaupun dia sudah mendengarkan, dia tidak mau mendengarkan kembali, dia tutup telinganya. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka orang yang seperti itu berikanlah kabar kepadanya, kabar gembira dengan azab yang pedih, kata Allah. Dari dua ayat ini kita menarik kesimpulan bahwasanya banyak di antara manusia yang akan mempergunakan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari, ya, beliau mengatakan bahwasanya lahwal hadis, ya, dalam ayat ini bermakna yang dimaksud adalah nyanyian dan mendengarkannya. Nyanyian dan mendengarkannya. Kemudian hal ini juga dibenarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, beliau membenarkan makna yang sebenarnya dan beliau menyampaikan, berkata, al-ghina'u walladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha thalatha marrat. Sampai dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menafsirkan lahwal hadis, yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah al-ghina. Beliau mengulanginya 3 kali. Al-ghina artinya ya adalah nyanyian, dan beliau bersumpah dengan nama Allah, walladzi la ilaha illahu, ya, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengulanginya 3 kali. Berarti yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah kesepakatan para ulama tafsir, sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya yang dimaksud lahwal hadis atau perkataan yang tidak berguna adalah musik. Ini jelas dalil dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara manusia ada yang mengatakan atau mengucapkan atau mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna.
tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya ini dengan aplikasi yang tadi saya sampaikan itu adalah ini baru informasi terbaru. Karena informasi ini mengatakan bahwasanya ada orang yang tidak percaya dengan aplikasi ini, dan dia apakah iya aplikasi bisa mencandu orang-orang yang mendengarkannya. Dan ada orang yang penasaran ini, dia coba. Ternyata dia coba download aplikasinya, dan setelah di-download dia mencari lagu, dan ternyata lagu-lagunya di sana mungkin karena dari pendengaran dia harus apalagi digunakan mendengar untuk menggunakan headset, maka telinga kita akan seperti dibisiki dengan lantunan-lantunan lagu yang merdu, sehingga terbawa kenyamanan dalam hati, tenang hatinya, jiwanya tenang, terbawa tidur pulas. Pada pagi harinya dia akan bangun dalam keadaan segar, ya, semangat. Tapi nanti di siang harinya dia akan mual, dia akan pusing, ya, muntah, agak lemas, ya, terbawa dengan kondisi yang kembali, ya, baru sebentar rasa semangatnya itu, nah, nanti akan kecanduan. Dan bahkan informasinya kalau nggak salah akan ada bayarannya. Jadi kalau orang udah kecanduan, dia akan beli lagi lagu-lagu yang lainnya. Begitu seterusnya. Benar atau tidaknya hal ini kaitan dengan kecanduan atau bisa kecanduan dengan lagu-lagu seperti ini, kita sebagai orang yang beriman patut mewaspadai. Walaupun hal itu mungkin tidak terbukti, tapi orang-orang yang sudah membuktikannya banyak. Tapi kita sebagai orang yang beriman patut kita mewaspadai dan meninggalkan hal-hal yang seperti itu, karena itu termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kesepakatan para ulama atas keharaman musik. Maka di sini disebutkan dalam pembahasan kita isti'malul ma'azib, menggunakan, ya, musik atau alat-alat penghibur atau nyanyian-nyanyian yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan al-hira. Al-hira yang dimaksud di sini adalah az-zina. Akan ada di antara suatu kaum, di antara umatku akan menghalalkan zina. Dan di sini sekarang di zaman kita banyak ujian fitnah. Ya, fitnah wanita terutama. Mereka mempertontonkan aurat-aurat mereka, sehingga orang-orang muda, apalagi yang belum pernah menikah atau bahkan yang sudah menikah, tidak bisa menjaga pandangan mereka, hawa nafsu mereka memuncak, sehingga mereka tertarik dengan wanita-wanita di luar sana. Maka kita mohon kepada Allah kelembutan, bahwasanya kita memohon agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah membaca dalam kitab tauhid, di antara tanda kelembutan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tanda kelembutan Allah kepada hambanya, dia akan disingkirkan dari segala macam dosa dan maksiat. Jadi kadang orang yang berniat ingin melakukan suatu dosa, tapi agak sulit untuk melakukan dosa tersebut, terhalang. Ada saja halangannya. Contoh ingin mencuri. Dia ingin mencuri suatu barang, tapi dia agak kesulitan karena ada orang yang lalu lalang di sekitar situ, atau ada orang yang penjaga yang sudah terpantau dengan CCTV atau yang lainnya, susah untuk mengambil barang tersebut. Maka niatnya tadi ingin mencuri itu dia urungkan atau tidak jadi untuk mengambil barang tersebut. Itu adalah salah satu tanda kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya dan diselamatkan dari perbuatan dosa. Ya, ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keinginan kita untuk melakukan suatu dosa dan maksiat, Allah singkirkan keinginan tersebut,
ya, dan Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa. Nah, ini harus kita syukuri. Jadi banyak orang yang menghalalkan dirinya, menjual diri mereka untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Waliyahzubillah. Maka kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dijauhkan dari perbuatan zina. Waliyahzubillah. Kemudian wal harir. Di antara umatku juga akan ada yang menghalalkan harir, sutra. Tentunya ini bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan mereka dibolehkan. Adapun laki-laki mereka tidak dibolehkan menggunakan sutra tersebut. Kemudian wal khamar, ada juga yang akan menghalalkan khamar. Dan ini sudah kita tidak bisa pungkiri lagi, banyak sekali di mana-mana, bahkan di toko-toko yang sudah terkenal pun banyak dijual. Tapi kita kembali kepada masing-masing keyakinan kita. Kemudian wal ma'azif. Disinilah pembahasan kita, yaitu akan ada di antara umatku dan menghalalkan alat musik atau nyanyian-nyanyian yang lainnya. Maka ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hadisnya sahih. Kemudian dikomentari oleh Syekh Albani rahimahullahu taala berkaitan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, ya, yastafadu min al-ahadits al-mutaqaddimah fawaidun hamah nadhkuru ba'daha. Syekh Albani rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini apa yang bisa kita ambil faedahnya, bahwasanya yang pertama awalan tahrimul khamar, diharamkannya khamar. Kemudian yang kedua tsaniyan tahrimu alatil azb wat tar, kemudian diharamkannya alat-alat musik, nyanyian. Ya, dan ini ada beberapa dalil yang ditunjukkan dari hadis tersebut. Ya, wa dalalatul hadis ala dzalika min wujuh. Ada beberapa petunjuk tentang keharaman alat-alat musik dan nyanyian. Qauluhu yastahillun. Ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya yang menghalalkan, ya, alat-alat musik atau nyanyian-nyanyian yang lainnya, fa innahu sarihun bi anna al-madhkurat wa minha al-ma'azib hiya fi syara' muharramah fa yastahilluha ulaikal qaum. Dan disebutkan secara jelas di sini bahwasanya musik itu hukumnya apa? Haram. Ini kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah sampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 6 sampai ayat 7. Dan pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang lahwal hadis adalah nyanyian. Dan pendapat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina atau nyanyian. Nah, sekarang di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya tentang al-ma'azif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-ma'azif, yastahillun, mereka menghalalkan nyanyian dan alat-alat musik. Maka di sini disimpulkan bahwasannya fa innahu sharih, jelas, terang penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus kita tafsirkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya atau makna-makna yang lainnya. Fa in bi annal madhkurat minha al-ma'azif, yang disebutkan dalam hadis ini al-ma'azif, ya, bahwasanya fi syar' muharramah, dalam urusan agama, dalam syariat, hukum musik itu adalah haram. Tetapi fayastahilluha ulaikal qaum, sebagian kaum, sebagian besar, ya, manusia menghalalkan musik. Nah, ini secara jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya kita harus merujuk. Al-Quran mengatakan haram, kemudian hadis haram. Tinggal kita sekarang bagaimana menyimpulkan. Kalau sudah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haram, kita tinggal mengamalkannya. Tergantung dari keimanan kita sekarang. Kalau iman kita kuat, kita akan mengamalkannya, akan menjauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan.
Tapi kalau orang imannya lemah, itu sekedar haram. Ya, selama kita tidak menggunakan apa namanya secara langsung pergi main musik atau yang lainnya, kita hanya mendengarkan saja nggak jadi masalah. Tetapi di sini dalam Al-Quran penafsirannya disebutkan yang bernyanyi maupun yang mendengarkan, dua-duanya masuk bagian dari dosa. Maka kita tidak bisa mengelak. Ini yang pertama, mereka menghalalkan musik, jelas ya itu hukumnya haram dalam syariat. Kemudian yang kedua, qarnul ma'azif ma'al maqtu' ya hurimathu. Jadi menghubungkan alat musik atau nyanyian ini dengan hal-hal yang diharamkan. Yang pertama di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yastahillunal hira. Ada di antara umatku ya suatu kaum menghalalkan apa? Zina. Zina itu haram ya? Haram hukumnya. Kemudian setelah zina apa? Al-hira. Kemudian sutra. Jelas. Kemudian setelah sutra apa? Khamar. Kemudian yang berikutnya adalah al-ma'azib. Jadi ada rentetan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan yang bagian yang terakhir adalah musik. Ini menunjukkan bahwa ya az-zina wal khamar adalah haram. Begitu juga kaitannya dengan musik, sama keharamannya sebagaimana Allah haramkan zina dan khamar. Walau lam takun muharramah ma qaranaha ma'aha. Jika sekiranya musik ini tidak haram, maka tidak akan disandingkan atau tidak akan dihubungkan kaitannya keharamannya dengan perbuatan zina, kemudian apa namanya menggunakan harir atau sutra, kemudian khamar. Tapi ini disandingkan atau dihubungkan keharamannya berkaitan bagaimana keharaman apa namanya zina dan khamar. Nah, ini ya Syekh Albani menyimpulkan dua hal, bahwasannya yang pertama ada suatu kaum yang menghalalkannya dan itu hukum syariatnya haram, namun sebagian kaum menghalalkannya. Kemudian yang kedua, secara penghubungan antara musik dengan zina atau khamar dan zina jelas hukumnya haram. Sebagaimana kalau kita misalnya sekarang disuruh minum apa namanya khamar, minuman alkohol, pasti kita akan menolaknya. Tidak mau menerima minuman tersebut. Bahkan kita akan menjauhkan minuman tersebut dari diri kita. Lalu bagaimana sekarang kalau ditawarkan musik? Wah, kalau apalagi orang yang sudah hobi musik, ya saya nggak tahu di sini apakah jemaah ada yang hobi musik atau tidak. Tapi kembali ini yang mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya tinggal kita kalau mungkin ada yang pernah apa namanya kecanduan atau sudah menjadi hobinya, mari kita renungkan hal ini. Saya punya sahabat, dia dulu pengajar musik. Ya, pengajar musik dan dia mendapatkan penghasilan dari musik itu. Dia leskan musik kemana-mana, dia selalu ngajar dan alhamdulillah katanya ramai yang mau belajar musik Ustaz. Masya Allah. Dan Allah berikan dia petunjuk, ya kepemahaman agama. Orangnya sederhana, ekonominya juga sederhana dan bahkan dia kemana-mana selalu pakai sepeda. Ya, kemana-mana selalu pakai sepeda. Subhanallah. So, ketika dia mau ngajar, dia selalu pakai sepeda. Dia selalu datangi orang-orang yang mau belajar itu ke rumahnya pakai sepeda. Jarang sekali pakai motor karena alasannya minnya gitu tebal, kalau pakai motor takut ngebut atau apa, nggak lihat apa-apa di depan, nabrak. Ya, jadi kalau pakai sepeda masih bisa mengatur kontrol dari penglihatan beliau. Ya, beliau menceritakan banyak hal tentang musik dan alhamdulillah beliau sekarang sudah taubat. Alat-alat musik yang dia punya, yang dia miliki, piano, kemudian gitar, apa yang lainnya, ya semuanya udah dia rusak, nggak mau dia jual. Soalnya kalau saya jual lagi takut ini adalah dosa jariah saya. Dirusakin semuanya demi apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia coba mencari pekerjaan, begitu sulit katanya. Begitu sulit mencari kerjaan yang lain Ustaz karena keahlian saya di musik katanya. Tetapi dengan kesabaran beliau, dia coba apa namanya mempelajari pelajaran PJOK atau olahraga.
minimal ada keterampilan yang bisa dia lakukan. Dan alhamdulillah setelah dia pelajari, kemudian dia latihan, dia pelajari, dia latihan, kemudian ada beberapa sekolah yang membutuhkan guru PJOK. Masya Allah. Akhirnya coba dia masuk di sana dan dia mengajarkan sistem PJOK itu dengan sistem ya permainan-permainan yang syar'i. Masya Allah. Jadi ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu luar biasa. Terkadang hal-hal yang jarang kita lihat, dia akan mengaplikasikan ilmunya dengan hal-hal yang ya, apa namanya berbau kesenangan dunia untuk menghibur anak-anak. Dan Masya Allah anak-anak suka dengannya, kelembutan bicaranya luar biasa, walaupun ya kesederhanaan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan beliau menceritakan kepada saya, semenjak saya tinggalkan musik ini, rezeki saya begitu berat Ustadz katanya. Bahkan untuk mencari kontrakan, biaya kontrakan begitu sulit. Dan dia tidak mau lagi merepotkan orang tuanya karena tanggung jawabnya sudah ada, anaknya ada 2, ya, dan itu menjadi tanggung jawabnya. Dan alhamdulillah semenjak dia paham mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ajarkan anak-anaknya. Ketika dia berjalan mengantarin anaknya sekolah, dia selalu dengar ayat-ayat lantunan Al-Quran diulang-ulangi sama anak. Dia bersyukur sekali. Ya, sedikit demi sedikit. Makanya sekarang kalau dia dengar kata musik tuh, dia marah sekali. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika mereka mendapatkan petunjuk pada hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan sangat membencinya. Jadi itu kisah sedikit tentang orang-orang yang bertaubat dari musik dan alat-alat musiknya. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang haram dan dosa. Kemudian di sini disimpulkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, wa qad ja'at ahaditsun katsirah. Jadi banyak sekali yang berkaitan tentang hadis-hadis yang mengharamkan musik ini, banyak sekali. Ba'dhuha sahihun fi tahrim anwa'il alat al-azm. Sebagian dari hadis tersebut mengharamkan alat-alat musik allati kanat ma'rufah yauma idzin. Ya, yang terkenal pada zaman kita sekarang ini seperti drum, apa sih namanya Pak Ustaz, yang dipukul tuh? Drum ya, drum. Kemudian walqanin, jenisnya yang seperti botol-botol ada juga, atau bisa yang dari kayu, beduk ya, maksudnya beduk. Tapi ini beduk ini nanti ada pendapat yang lainnya. Wa ghairuha, seperti piano atau apalagi gitar ya. Kemudian walam ya'ti ma yukhalifu dzalika aw yakhussuh. Ya, tidak ada yang menyelisihi atau yang mengkhususkan dari alat-alat musik, semua dihukumi haram. Kecuali di sini ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala ila duf, rebana yang kecil-kecil kita lihat di apa nama di Marawis, ada rebana yang kecil-kecil itu Pak ya, fin nikah wal aid, yang mana sering digunakan dalam pernikahan atau Idul Fitri. Ya, kalau kita lihat Idul Fitri kan ada beduk yang dipukul tuh Pak, ya kan? Apa hukumnya di situ? Nah, di sini beliau memberikan pendapat fa innahu mubahun ala tafsil madhkurun fil fiqh, bahwasanya itu boleh, tetapi dia berdasarkan perincian dari ilmu fikih ya. Jangan mentang-mentang boleh sepuasnya dia main apa namanya beduk ya atau rebana. Seperti Marawis sekarang ya, ada juga alat yang kecrengnya, apa itu namanya Pak? Yang kesek-keseknya. Ya, ada aja tambahan-tambahan alat musik yang lainnya. Mungkin kalau murni alami rebana itu hal yang dibolehkan ya, tetapi dengan perincian ilmu fikih, itulah yang disebut ya oleh Imam Al-Albani dibolehkan dengan perincian yang tertentu, yang enggak semuanya yang dibolehkan. Walidzalika ittafaqal madzahibul arba'ah ala tahrim alati at-tarbi kulliha. Kemudian kesepakatan kepada mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka sepakat bahwasanya haram hukumnya alat-alat musik dan alat-alat nyanyian. Wastathna ba'dhuha bil idhafah ila ma dzakarna, kemudian dikecualikan dari rebana tadi ya, yang seperti apa namanya rebana
Adapun drum yang digunakan dalam perperangan. Mungkin ada Bapak yang tahu tentang peperangan. Kalau orang peperangan ada pemberi semangat itu ada drumnya dulu. Itu ada yang membolehkan, tetapi sebagian ulama muasirin tetap dilarang. Kalau kita sekarang biasanya digunakan di upacara Agustus, Pak ya. Itu sering kita lihat. Ada drum-drum yang digunakan. Sebagian pemuda-pemuda membawa drum itu sambil jalan dulu memainkan lantunan-lantunan musiknya, ya. Atau bisa digunakan juga di militer yang lainnya. Dan itu semua ya tidak ada kaitan dengan kebolehannya. Tetap semua diharamkan. Maka ya ini kita mau menghabiskan hal-hal yang haram dari atas muka bumi ini juga susah. Intinya bagaimana kita membawa jiwa kita, iman kita untuk tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal saleh. Ya kalau kita nggak ikutan itu alhamdulillah. Yang penting kita punya jiwa yang ya banyak yang hal-hal yang haram di atas muka bumi. Jangan kita manfaatkan, jangan kita pakai, jangan kita konsumsi. Buat apa ya? Itu akan mencelakakan kita nanti di hari kiamat. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, kalaupun orang yang belum mendapatkan petunjuk, ya kita berdoakan mereka semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita paksakan ya dalam perkara agama ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan kecuali dengan sebagaimana semampu kita. Ya ada orang yang bekerja di kantor dengan kantorannya masih ada kaitannya dengan riba atau ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau haram, mungkin sulit untuk keluar dari sana. Maka yang terlebih dahulu sebagaimana yang disarankan oleh Fadilatul Ustadz Irwandi hafizahullah taala, kalaupun kita sulit untuk mencari pengganti dari pekerjaan yang kita kerjakan sekarang, banyak hal-hal yang berbau haram atau maksiat dalamnya, maka berusaha mencari dulu peluang yang lain. Setelah kita mendapatkan peluang yang lain, maka segera tinggalkan pekerjaan tersebut. Nah, ini saran dari beliau agar kita jangan sampai terpuruk kondisi ekonomi keluarga kita. Itu yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Itu kaitan dengan musik, ya. Semoga kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Jangan sampai kita terseret dalam dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk poin yang berikutnya, kaitannya dengan min fawaidil isti'adzah qabla syuru' fi qiraatil Quran. Ya, faedah-faedah kita membaca ta'awuz ya sebelum membaca Al-Quran. Kita ketika membaca Al-Quran terlebih dahulu kita membaca apa Pak? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini faedahnya apa kita membaca ta'awuz ketika kita membaca Al-Quran? Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh muallif di sini. Ya, bahwasannya yang pertama, faedah yang pertama kita membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran adalah annal Quran shifaa'un lima fis sudur. Bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Ya, obat ya sebagai dalam dada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, tenang jiwa kita. Mungkin pernah kita rasakan ya hal-hal yang kita aktivitas kita penuh di luar sana. Ya, pekerjaan kita padat, jarang kita perhatikan Al-Quran, sehingga karena saking sibuknya, maka sekali-kali kita kembali, kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian kita pegang Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran. Terkadang jiwa kita ini seperti disiram air yang sangat sejuk, merinding badan kita. Ya Allah, ada yang pernah mungkin merasakan itu, ya, seperti disiram dengan air yang sangat sejuk. Ketika kita baru membaca ta'awuz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tersentuh dalam hati kita, kita merasakan ketenangan. Subhanallah, ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Ya.
Wa mudhiban lima yulqihi syaitan. Dan ketika kita membaca ta'awuz itu juga, ya, itu akan menghilangkan apa yang dibisiki oleh syaitan minal waswas, baik dari waswas, wasyahawat, kemudian nafsu syahwat, wal iradat, atau keinginan-keinginan al-fasidah, keinginan-keinginan yang rusak, ingin merusak diri. Ada bisikan-bisikan dari syaitan, maka ketika kita membaca ta'awuz itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dawa'un lima atharuhu fiha syaitan. Dan kita membaca ta'awuz ini adalah sebagai obat yang berdampak dari bisikan-bisikan syaitan yang ada dalam jiwa kita ini. Maka ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau suatu ilmu agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Maka kalau kita merasa diri diganggu oleh syaitan, tinggal baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari gangguannya, dari tiupannya, atau dari bisikannya, ya, agar kita terhindar dari bisikan-bisikan syaitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-wajhus tsani anna al-Qur'an madatul huda wal khair fil qalb. Kemudian Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk dalam kebaikan. Tentunya dalam kebaikan agar hati kita ini menjadi lembut. Maka orang yang sering membaca Al-Qur'an hatinya akan lembut, kemudian lisannya juga akan lembut. Jadi kalau orang yang jarang baca Al-Qur'an, ucapannya kasar, perangainya atau sifatnya akan lebih frontal, akan lebih suka marah, ya. Maka kalau kita suka marah, kalau ucapan kita suka ucapan yang kotor, perbanyak baca Al-Qur'an. Ya, dengan itu akan kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana air, ya, menumbuhkan kama annal ma'a madatun nabat, ya, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Bagaimana kita lihat sekarang tumbuhan ini kering semuanya. Tetapi ketika disiram dengan air, keesokan harinya kita akan melihat, ya, tanah tersebut akan membasahi sekitarnya, ya, kemudian tumbuh rumputnya yang hijau. Alhamdulillah kita sudah berkali diberikan nikmat hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sekeliling kita keindahan dan kehijauan dan oksigen yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk, ya, petunjuk dan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian wasyaitan narun, dan syaitan itu dari api. Yuharrikun nabat awalan fa awalan, ya. Yang mana kalau kita lihat, ya, terjadinya pembakaran hutan misalnya, habis hutan tersebut karena dibakar, ya, habis karena sebab dibakar oleh api. Tetapi air, subhanallah, akan menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan, ya, pepohonan, ya, menjadi sejuk kembali. Ini ibaratnya Al-Qur'an itu dengan kita tanamkan dalam jiwa kita. Dengan kita sering membaca Al-Qur'an, hati kita akan hidup, ya. Bahkan disampaikan oleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya, dalam surah Al-Ahqaf, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf tentang golongan jin yang mana mereka mendengarkan Al-Qur'an. Bayangkan, jin juga mereka suka mendengar Al-Qur'an. Kemudian ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka sampaikan kepada kepada kaumnya bahwasanya mereka telah mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka dakwahkan kepada golongan jin mereka, sekelompok mereka, agar mereka mendapatkan petunjuk dan mereka berada di atas jalan yang lurus. Saya lupa ayatnya, di surah Al-Ahqaf. Intinya tidak saya temukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan kepada kita tentang sebagian kelompok jin yang mana mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian dari Al-Quran itu mereka dakwahkan kepada golongan atau umat mereka. Subhanallah. Wa minan ayat 29. Coba saya lihat. Wa israfna ilaika nafaran minal jinn, ya jazakumullahu khairan. Wa israfna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an. Jika kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad tentang sebagian kelompok dari golongan jin yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, tatkala mereka menghadiri, kelompok jin ini menghadiri orang-orang yang mendengarkan yang membaca Al-Qur'an, qalu ansitu. Apa yang dikatakan oleh jin? Diamlah kalian, dengar apa yang dibacakan oleh orang tersebut. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Tatkala mereka telah selesai mendengar Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan Al-Qur'an yang tadi didengarkan. Ini Masya Allah, ya. Sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian apa katanya? Qalu ya qaumana. Ya, sekelompok yang mendengarkan Al-Qur'an tadi datang kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an, kitaban, yaitu kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar di antara kebenaran, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, ya. Yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, ya, dan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini bukti bahwasanya jin juga suka mendengar Al-Qur'an, tapi sebagian, ya, enggak seluruhnya jin. Dan bahkan di sini disebutkan, ya, syaitan narun yuharrikun nabat awalan fa awalan, dan syaitan itu akan senantiasa sedikit demi sedikit akan membisiki hati manusia agar mereka jauh dari Al-Qur'an. Tapi sebagian jin juga ada yang suka mendengar Al-Qur'an. Falamma ahassa nabatul khair fil qalb, tatkala ada kebaikan dalam hati kita, ya, sa'a fi ihraqihi wa ifsadihi, syaitan akan berusaha membakar kebaikan tersebut, ya, dalam hati kita. Berusaha akan menggoda manusia agar mereka tinggalkan kebaikan. Ya, fa umira an yasta'idza billahi minhu, maka kita diperintahkan untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, li alla yufsida alaihi ma yahsul bil Quran, jangan sampai, ya, kita dirusakkan dengan apa yang sudah diperbaiki oleh Quran. Jadi Al-Quran sudah memperbaiki hati kita, sudah memberikan ketenangan, sudah memberikan kenyamanan. Kalau kita lengah lagi, lalai lagi dari waktu kita, maka syaitan akan meniupkan bisikannya, kemudian kita pun akan terpengaruh dan dijauhkan dari Al-Quran. Nah, ini dia, ya, yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita bisa ketika membaca Al-Quran agar dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Maka sedikit sini tambahan dari beliau, dari muallif, wal farqu baina hadzal wajh alladhi qablahu anna al-isti'adzah fil wajh al-ula li ajli husul faidah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu obat dalam dada kita dan dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan, itu adalah suatu faedah yang diberikan oleh Al-Quran. Adapun yang kedua tadi tentang Al-Quran adalah sebagai petunjuk kebaikan dalam hati, ya, li ajli baqauha wa hifzuha wa sabatuha. Ini tujuannya dulu, ya, tujuannya adalah supaya kita ditetapkan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sedikit pembahasan kita sekarang pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Pak Ustadz, kebiasaannya kalau bicara itu sekali megang ya Pak Ustadz. Sekali megang. Ya, Bapak mau kemana? Dipegang dulu. Ya, dia megang kita. Takutnya kabur mungkin, Pak, ya. Kan kita kadang-kadang dalam keadaan tubuh.
Wudu, oh masya Allah. Dipegang sama istri. Ya, Takut batal lagi Pak ya? maksud saya mau tanya, itu batal nggak? Iya. Masya Allah. Luar biasa beliau sungguhan untuk menuntut ilmu dan bertanya kepada hal-hal yang kecil supaya tidak ragu gitu Pak. Ini sangat luar biasa. Adapun bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudhu. Di sini memang aula mastumun nisa, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran aula mastumun nisa. Ada yang menafsirkan menyentuh wanita, tapi yang maksud dengan menyentuh di sini adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudhu. Makanya banyak orang yang jangan sentuh saya udah wudhu ya. Ini taklif namanya ya, berlebih-lebihan. Ya, kalau bersama suami istri walaupun sudah wudhu nggak ada masalah. Itu tidak membatalkan wudhu ya, nggak batal wudhunya Pak. Jadi tetap sholat karena sudah sebagaimana bapak dengan anak perempuan. Ya, bapak sama anak perempuannya mungkin disalam sama anak perempuan tidak membatalkan wudhu. Ya, istri juga sentuhan sama istri juga tidak membatalkan. Selama pas lagi wudhu, tiba-tiba sudah wudhu, kemudian istri minta berhubungan, ya batal Pak. Nanti mandi dulu baru wudhu. Gitu Pak ya. Ya. Jadi Pak Ustadz, misalnya kita nih Pak Ustadz ya, kita sudah wudhu, kita lupa pegang tangan istri, gimana caranya? Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak yang mau pegang istri juga nggak apa-apa, atau istri pegang bapak juga nggak apa-apa. Wudhunya nggak batal. Jadi di sini aula mastumun nisa di sini yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an ya. Jadi nggak bisa bawa. Jadi kalau ada Al-Qur'an kita mudah untuk membuka. Aula mastumun nisa di sini maksudnya adalah apa? Al-jima, berhubungan Pak, bukan menyentuh tadi. Ya, ini apa namanya yang disebutkan pada ahli tafsir, yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini adalah berhubungan, bukan menyentuh kulit dengan kulit. Kadang-kadang saya pikir parah Pak Ustadz. Nah, curhat beliau nih Pak. Masya Allah. Intinya hal yang sepele seperti itu jangan marah sama istri. Besok minta maaf atau nanti pulang dari kajian minta maaf ya. Saya suka marah kalau dipegang, minta maaf aja lah. Ya itu bahkan yang namanya orang minta maaf itu enggak harus istri yang minta maaf lebih dahulu. Kita juga sebagai suami jangan terlalu tinggi ego kita, ya mentang-mentang kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga maunya istri aja yang minta maaf duluan. Itu juga hal yang salah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anin nas. Orang-orang yang disediakan surga oleh Allah adalah orang yang suka memberi maaf. Termasuk suami yang berikan maaf kepada istrinya. Boleh. Kuliah Bapak tadi Masya Allah. tentang masalah musik. Iya. Nah, maksud saya kalau misalnya musik itu berupa puji-pujian kepada Rasulullah SAW itu boleh kan? Nah, tentang kaitan syair ya, syair bukan syair, syair. Ya pujian-pujian atau salawat-salawatan selama dia berselawat tidak dibarengi dengan alat-alat musik tidak masalah. Makanya tadi saya sampaikan rebana itu hanya cukup untuk rebana yang disandarkan sebagai alat musik itu dibolehkan. Tetapi kalau di situ ada tambahan piano lagi, ada tambahan gitar, ada tambahan apa namanya biola, ada tambahan yang berbau musik, maka ini termasuk selawat yang diharamkan. Itu Pak. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Selawat boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya. Apalagi kalau diajarkan dulu kan kita sering diajarin sama keluarga atau orang tua kita masa kecil. Salatullah, salamullah. Ini diajarkan sama orang tua kita dulu masih kecil Pak. Sebagai apa ya? Supaya mungkin tidur atau apa gitu kan? Apa namanya didedekin sama orang tua kita. Itu hal-hal yang tidak ada masalah. Tapi sebaiknya ya dihindari saja. Gitu. Sebaiknya. Karena itu akan menjadikan kaitannya dengan musik tadi, sebaiknya kita secara totalitas saja. Tapi kalau memang belum mampu, mohon kepada Allah. Belum mampu meninggalkannya, maksudnya
Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita yang keras ini diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan dosa-dosa dan maksiat yang lainnya yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.